Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, merupakan guru mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Pagar Alam, sekaligus mahasiswa PPG di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NIM 25161-754. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 November 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema pendapatan nasional. Demikianlah perkenalan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, supaya diberi kelancaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa pula. Sekarang untuk memastikan kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Amelia Novi Lestari, Azara Cantika Putri, Denis Adiza, Dini Eka Putri, Gabriel Eki, Hafifah Damayanti, Khairul Nisa, Laura Suci, Marni Puspita, Muhammad Abdul Zulfikri, Muhammad Rafi Al-Falah, Muhammad Rafi Pinata, Nadine Alvina, Nayara Safira, Raisa Febrika Putri, Reza Istiqomah, Sahrul Faiz.
Faizul, Hadir Bu. Sandra Regita Cahyani, Hadir Bu. Sofi Miftahul Jannah, Hadir Bu. Tommy Andika, Hadir. Zahra Nabila. Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya nak ya. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Anak-anak silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, minggu kemarin Ibu kan sudah menjelaskan kepada kalian materi kita minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Tentang apa anak-anak? Tentang Badan usaha. ya, tentang badan usaha. Jadi pelajaran minggu kemarin adalah tentang badan usaha. Siapa yang tahu tentang badan usaha? Ayo. Ya, David? Badan usaha adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang berbeda untuk memperoleh keuntungan. Ya. Jadi badan usaha itu adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Yang intinya dari badan usaha itu mereka ingin mencari laba, mencari keuntungan. Nah, masih ingat ada beberapa contoh badan usaha? Ya, Nayara silakan. Jenisnya yaitu perusahaan, Ya. firma, koperasi, dan BUMN. Ya, jadi macam-macam badan usaha itu antara lain adalah firma, perusahaan, badan usaha, koperasi, BUMN, dan lain-lain. Terima kasih Nayara. Tepuk tangan untuk Nayara. Jadi, materi kita hari ini adalah yang masih berhubungan dengan badan usaha. Jadi materi kita hari ini adalah pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional ini ada hubungannya dengan materi kita minggu kemarin yaitu badan usaha. Nah ini anak-anak ya. Jadi
kita hari ini adalah pendapatan nasional. Ada yang tahu apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional? Pernah dengar ya? Tommy silakan. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam Ya, jadi salah satu dari pengertian pendapatan nasional adalah suatu barang dan jasa yang dihasilkan di dalam rumah tangga yang terhitung dalam 1 tahun. Terima kasih Tommy. Pertanyaan untuk Tommy. Jadi di dalam pendapatan nasional di dalam materi kita pendapatan nasional ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, menguraikan pendekatan pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, membedakan pendekatan pendapatan nasional. Kemudian yang keempat, menghitung pendekatan pendapatan nasional. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ada yang ingin bertanya, anak? Sebelum Ibu kasih soal untuk kalian, karena ini ada hubungannya dengan materi kita yaitu pendapatan nasional. Ya. Nah, di sini dari materi dari tujuan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi kepada kalian, di sini ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik yaitu yang pertama, dari mana saja sumber pendapatan negara? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Yang ketiga, untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Ada yang tahu? Ya, silakan Zabil. Dari mana saja sumber pendapatan negara? Dari pajak, retribusi, hasil BUMN, hasil SDA, hibah, dan pendapatan lainnya. Ya, terima kasih Zabil. Tangan untuk Zabil. Dari mana saja sumber pendapatan negara? Tadi sudah dibilang Mas Zabil tadi ada beberapa pendapatan negara. Sudah bunyikan semua ya, Nak ya? Ya. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Yang tahu? Ya, silakan Azhar. Ya. 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 Jadi cara pemerintah menghitung pendapatan nasional itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga adalah metode pendekatan produksi. Sudah paham anak-anak? Terima kasih untuk Azara. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, untuk apa pemerintah menghitung pendapatan? Kira-kira ada apa enggak? Pendapatan kita menghitung pendapatan nasional tadi yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Ada manfaatnya, ada gunanya apa enggak? Siapa yang tahu? Ya, silakan Laura. Ekonomi membuat kebijakan ekonomi, mengelola sumber daya, mengukur tingkat kemakmuran, membandingkan kinerja ekonomi, mengidentifikasi masalah ekonomi, membuat perencanaan ekonomi, mengukur efektivitas kebijakan. Ya, sudah dengar semua anak-anak? Yang disampaikan oleh teman kita Laura? Sudah. Tepuk tangan untuk Laura.
Pembuangan Sampah Terpadu atau TPS Bandar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada bulan Mei 2024. Lokasi ini adalah muara pembuangan sampah yang berasal dari wilayah Jakarta. Tidak hanya sampah rumah tangga, tapi ada pula sampah lain seperti sisa kain dan pakaian. Sejumlah inisiatif muncul dari masyarakat yang bertujuan untuk tidak menambah volume sampah di TPST Bantar Gebang. Seperti yang bisa disaksikan pada film Tukang Sulap Sampah tentang warga yang mengolah sampah rumah tangga, atau film Lagi-Lagi Sampah investasi sampah dan hidup tanpa plastik tentang kisah warga melakukan pengolahan sampah plastik. Namun, belum banyak yang menyentuh soal pengolahan sampah kain dan pakaian. Padahal, sisa kain dan pakaian menyumbang 8% atau setara dengan 600 ton sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang setiap harinya. Situasi yang menjadi konsekuensi dari tren busana, khususnya untuk di Jakarta. Fenomena yang turut tergambar pada tayangan Citayam Fashion Week. Berbagi permasalahan impor pakaian bekas yang sempat membuka seperti pada film Baju Baru Tapi Bekas. Nah, dari video yang Ibu putar tadi, ada apa tidak hubungannya dengan pendapatan dasar dari pengelolaan sampah di Jakarta ini ya, yang tingginya sudah mencapai sekian meter? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang tahu? Dari video? Ada yang ingin jawab? Nah, jadi dari video yang gue putar tadi, ini ada sumbangsinya terhadap pendapatan nasional. Kenapa? Jadi dari barang yang tidak bisa diolah, ternyata masih bisa dimanfaatkan dan kita mendapatkan uang dari pengelolaan sampah tersebut. Sudah paham nggak dari isi video tadi? Sudah. Ada yang ingin bertanya apa mengenai video yang kita tonton tadi terhadap pendapatan nasional? Apa sudah paham semua? Sudah tahu kalau dari pengelolaan limbah, industri limbah rumah tangga, pakaian bekas, ternyata masih ada manfaatnya dan memiliki nilai jual. Ya. Sekarang kita masuk materi
materi selanjutnya yaitu jadi materi selanjutnya adalah pengertian pendapatan nasional. Jadi pengertian pendapatan nasional di sini ada 4 yang bisa kita, sebenarnya banyak pengertian pendapatan nasional, tapi yang Ibu ambil di sini hanya 4 saja. Yaitu ada 2 secara umum dan ada 2 menurut para ahli. Yang secara umum diartikan bahwa, kelihatan anak-anak? Yang secara umum yang pertama yaitu bahwa pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi pasar yang berperan menentukan dari perekonomian. Ini ada kaitannya dengan video yang kita tonton tadi. Kemudian yang kedua, pendapatan secara umum lagi, bahwa pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dalam satuan uang. Jadi mengukurnya dalam 1 tahun, ya, yang dihitung dengan satuan uang. Kemudian yang ketiga itu pendapat menurut ahli yaitu Alfred Marshall. Beliau mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi termasuk jasa dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, pendapat menurut Arthur Cecil bahwa pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dengan nilai uang. Tahu dengan pendapatan luar negeri misalnya apa? Pernah dengar? Yang berasal dari luar negeri, pendapatan yang berasal dari luar negeri, tahu? Enggak? Ya, kalau enggak kita lanjutkan aja ya. Sekarang kita SBT dulu ya nak ya. Silakan diri ya anak-anak. Siap berdoa.
Sekarang kita lanjut materi selanjutnya nah ya. Nah, sekarang kita masuk setelah Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran tadi. Sekarang kita masuk di metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan pendapatan. Dengan rumus yang digunakan adalah PN atau pendapatan nasional, upah ditambah laba, ditambah bunga dan ditambah sewa. Kemudian rumus yang kedua yaitu metode pendekatan pengeluaran. Jadi dalam menghitung pendekatan pengeluaran yaitu rumus yang digunakan PN pendapatan nasional, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang neto. Kemudian yang ketiga yaitu metode pendekatan produksi. Jadi metode pendekatan produksi ini adalah rumus yang digunakan adalah pendapatan nasional sama dengan nilai tambah pertanian ditambah nilai tambah industri ditambah nilai tambah jasa. Jadi ada berapa metode yang digunakan? 3. Jadi ada 3 metode yang digunakan di dalam pendapatan nasional. Ya. Ada yang bertanya dengan metode ini? Sudah paham? Kita lanjut. Sekarang materi kita yaitu tentang menguraikan pendekatan pendapatan nasional. Jadi di sini anak-anak ya, pendekatan nasional adalah suatu metode untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu antara lain 1. Upah dan gaji adalah pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan upah dan gaji apapun profesi kita. Kemudian yang kedua, laba pendapatan yang diterima oleh pengusaha. Jadi siapapun yang ingin berusaha, yang ingin membuka usaha baru
laba. Laba itu sama dengan apa ya? Keuntungan. Kalau kita membeli kemudian kita menjual, ada selisih antara jual dan beli. Itu dinamakan dengan laba. Kemudian yang ketiga, bunga. Bunga ini adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik modal. Misalnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, teman-teman bisa jadi misalnya kita pemilik modal, misalnya seperti bank, operasi, apa lagi? Pegadaian, ya, itu merupakan salah satu pendapatan dari bunga. Kemudian kita membedakan pendapatan nasional. Jadi di sini ada perbedaan, ya. Membedakan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan faktor atau faktor income accrued. Kemudian pendekatan pengeluaran atau expenditure accrued. Kemudian yang ketiga pendekatan produksi atau production accrued. Jadi perbedaan antara ketiganya tadi adalah pendapatan fokus hanya pada pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena dia merupakan pendapatan. Jadi kalau pendapatan tadi hanya fokus pada faktor-faktor produksi. Kemudian kalau pendekatan pengeluaran ini fokusnya yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Jadi kalau pengeluaran dia yang berhubungan dengan yang dikeluarkan. Apa biasanya? Uang. Sudah itu yang terakhir adalah pendekatan produksi pada nilai tambah semua sektor ekonomi. Nah, dari penjelasan yang Ibu jabarkan tadi dari awal sampai yang perbedaan pendekatan pendapatan, sekarang Ibu membagi kelompok kalian yang sudah Ibu bagi pada minggu lalu. Silakan berkelompok dengan kelompok. Anak-anak, silakan kalian diskusikan materi yang Ibu sajikan tadi, ya. Dan ini
kelompoknya ada 3 ya, Naya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan sesuai dengan LKPD-nya, tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok kalian LKPD-nya. Ada yang sulit sana? Sulitan yang mana? Silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Oh ya, itu kan apa yang ditanya di sana Marni? Besarnya pendapatan nasional, ya. Mana lagi? Ya, maksudnya ini ada ini. Nanti. Sudah paham? Ya, ada lagi bertanya? Ada lagi anak-anak? Siapa yang berani angkat tangan? Ya, Naya. Yang mana ya? Oh, kemudian alat pertahanan. Jadi alat pertahanan itu misalnya kita kan punya TNI, punya polisi, ya kan? Jadi dia kan ada alat pertahanan, misalnya apakah itu pesawat tempur,
rambut, dan lain-lain. Ya, jadi intinya apakah itu tank baja, atau misalnya pesawatnya jahit, kapal selam, ya kan, misalnya kapal pengintai, itu yang dinamakan dengan pembelian alat pertahanan. Dibiayai oleh APBN. Jadi semua kegiatan untuk negara itu semuanya dibiayai oleh APBN. Nanti akan ketemu nanti kalian dengan pembahasan pelajaran kita mengenai APBN. Dari pendapatan nasional nanti akan ke APBN. Ya, kita lagi bertanya. Ya, terima kasih kalian sudah bertanya ya, dan maaf nih tadi. Sudah ada kesimpulannya untuk kerja kelompoknya di RKPD-nya? Belum. Ya, silakan ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok dua ada yang bertanya? Ada yang kesulitan? Ya, Reza, silakan Reza. Ya, yang ini sudah jelas. Terima kasih untuk Reza yang sudah bertanya. Sudah ada ya? Belum Ibu? Ya. Silakan Ina ya. Kelompok satu ada kesulitan untuk KPD-nya? Tidak Bu. Silakan dilanjutkan ya. Kelompok dua, kelompok tiga, akan didiskusikan ya, supaya hasilnya memuaskan Ibu.
Nama kelompoknya ditulis ya, Kak ya? Pas menjelaskan nanti dikasih apa perintahnya ya. Perintahnya apa?
Sudah belum anak-anak? Sudah? Ya kalau sudah, saya mandiin anak-anak kita SDP lagi. Biar ada penyadaran setelah kalian sudah bersama.
untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya ya, Nak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sebelah kiri saya ada Laura Sucipia, saya Zahra Nabila, Saya Nabila Yamayati. dan di sebelah kanan saya. Saya Muhammad Rafi Al-Falak, saya Tommy Andika, saya Adrian Alejandro. Baik, dan saya sendiri Naira Saputri sebagai moderator kelompok. Baik, di sini ada kami telah mencari informasi mengenai pendapatan nasional. Di sini kami mendapatkan 10 kata kunci dari materi pendapatan nasional. Apa saja sih 10 kata kunci itu yang akan dibacakan oleh Hafifah? Dan Hafifah mengenai 10 kata kunci. Yaitu ada pendapatan nasional, produksi, pengeluaran, pendapatan per kapita atau PDB, produk domestik produk, PNB, produk nasional bruto, GNI, gross national import, kesejahteraan, pertumbuhan dan ekonomi. Baik, yang kedua yaitu pengertian pendapatan nasional. Nah, di sini setelah kami telah kami mendapatkan pengertian pendapatan nasional menurut kami sendiri. Nah, itu akan dibacakan oleh saudari Laura. menurut kami, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam suatu tahun. Biasanya 1 tahun untuk menggambarkan tingkat kemakmuran dan kegiatan ekonomi negara tersebut. Baik, selain itu, pendapatan nasional juga memiliki manfaat penghitungan. Apa saja sih manfaat penghitungan pendapatan nasional itu? Nah, kita cari tahu akan dijelaskan oleh Zahra. Manfaat perhitungan yaitu mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar untuk merencanakan kebijakan ekonomi pemerintah, menilai laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dan ada juga perbedaan metode penghitungannya yang akan dijelaskan oleh Zahra. Yaitu pendekatan produksi, yaitu seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Kedua, pendekatan pendapatan menghitung seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat seperti upah, bunga, sewa, dan makan. Ketiga, pendapatan pengeluaran menghitung seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Sudah? Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Apakah dari diskusi kelompok 1 tadi kalian paham apa yang ditanyakan? Apa ada yang ingin bertanya dari penjelasan kami? Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti mengenai metode, manfaat perhitungan, pengertian pendapat, atau 10 kata kunci materinya. Sudah mengerti? Boleh? Saya Reza Istiqomah dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional akan dijelaskan oleh Gabriel. Kepada Gabriel.
yang bisa mendapat ini lengkapnya. Pendapat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Ini Reza sudah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang membedakan metode pendekatan kebutuhan pendapatan nasional. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada, perkenalkan nama saya Raja Istiqomah. Perkenalkan nama saya Sofi. Saya dari Rayana. Saya dari sini, saya sangat saya mau Dan saya Lydia Lestari selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang pernyataan apakah itu termasuk ke dalam PDB atau GDB beserta keterangannya yang akan dibacakan oleh Edi Osman. Marinya menjual pakaian yang diadili di Indonesia kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Dia termasuk ekspor barang karena menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri menambah PDB. Bapak Ibrahim membayar pajak sekitar 40 juta setiap tahun atas produk yang dikirim. Tidak, pembayaran pajak bukan kegiatan produksi, tidak melanggar biaya barang dan jasa. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Reza. Pemerintah memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa yang berprestasi di tingkat SMA. Ya, dasar pembayaran bukan kegiatan produksi, jadi tidak dihitung dalam PDB. Sebelum beraktivitas, Sandy selalu minum air putih. Tidak, aktivitas konsumsi pribadi tanpa transaksi ekonomi bukan kegiatan ekonomi yang menambah PDB. Pernyataan kelima dan keenam akan dibacakan oleh Sahul Faizu. Pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 20 miliar ya untuk membangun infrastruktur perusahaan kreatif aset. Belanja pemerintah membangun infrastruktur termasuk komponen ini. Ya, mengeluarkan 1 miliar rupiah yang tahunnya untuk membayar gaji pegawainya. Indonesia memenuhi pegawai setiap membayar mengganti gaji merupakan komponen biaya produksi pendapatan pokok produksi masuk PDB. Selanjutnya pernyataan ketujuh dan ke-8 akan dibacakan oleh Sofi. 7. Kementerian membeli pegawai baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai ya, konsumsi rumah tangga terhadap barang akhir termasuk komponen C dalam PDB. 8. Produsen tempe di Indonesia menjual hasil produksinya ke depan. Ya, termasuk ekspor barang menambah nilai PDB Indonesia. Pernyataan ke-9 dan ke-10 akan dibacakan oleh Raffi. Dalam rangka mengisi waktu luang, Ibu Aisyah mencoba untuk mengembangkan tanaman
hidroponik di rumahnya. Tidak, kegiatan tadi belum menghasilkan barang dan jasa yang diperjualbelikan dan dihitung dalam PDB. 10. Lupa menginvestasikan uangnya di pasar modal. 3. Transaksi keuangan bukan kegiatan produksi barang untuk jasa. Yang nampak. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dineka Putri kelompok 1. Sebutkan 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Jawabannya: 1. Metode pendekatan pendapatan. 2. Metode pendekatan pengeluaran. 3. Metode pendekatan produksi. Bagaimana? Ya, terima kasih ini sudah bertanya dan terima kasih untuk ini. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup atas kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, cara menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus pendapatan yaitu pendapatan nasional
pendapatan nasional. Dari penjelasan saya, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Sofi. Silakan, nama saya Sofi. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan? Konsumsi alat pengeluaran yang diterima oleh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Baik, dari Sofi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, jadi dari hasil diskusi dari ketiga kelompok tadi, masing-masing dari ketiga kelompok tadi sudah memberikan hasil diskusinya yang baik. Jadi semuanya mempresentasikan sesuai dengan permintaan daripada soal yang ditanyakan, kemudian sudah bagus semuanya. Terima kasih. Sekarang kita, karena kalian tadi sudah capek, sekarang kita SDking. Silakan diri anak-anak. Untuk SDking-nya, karena kita mapel ekonomi, ya. Jadi ada tumpuk-tumpuknya. Ekonomi. Tepuk banyak duit. Jadi kan karena ekonomi kan semuanya diukur berdasarkan uang. Jadi sekarang kita tepuk senang. Tepuk bahagia. Bahagia. Tepuk bahagia, kita ulang lagi. Tepuk senang. Tepuk bahagia. Tepuk gembira. Gembira. Ya, itu aja meeting kita hari ini. Silakan duduk kembali. Jadi dari kesimpulan materi pendapatan nasional hari ini, jadi ada kesimpulan dan akan ibu dapat di sini bahwa pendapatan nasional adalah jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu yang dihitung dalam satu tahun. Ada yang berdasarkan nilai uang. Jadi konsep ini sangat penting. Kenapa? Di sini ada 5 konsep. Yang pertama yaitu menggambarkan tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi. Jadi dari pendapatan nasional tadi untuk kita melanjutkan ke jenjang ke tahun yang lebih, misalnya tahun ini, tahun dasarnya 2025. Untuk kita menghitung ke tahun 2026, jadi kita ada untuk perumusan kebijakan ekonomi. Seperti apa misalnya tahun 2025? Bagaimana ekonomi kita tahun 2025? Jangan sampai terjadi perekonomian kita di tahun 2025 itu lebih buruk atau lebih baik daripada 2026. Seharusnya akan lebih baik, berarti terjadi peningkatan di sana. Kemudian yang ketiga, menilai perkembangan ekonomi
dari waktu ke waktu. Seperti mana? Seperti apa perkembangan ekonomi dari waktu ke waktunya? Oke. Jadi perkembangan ekonomi misalnya kita dari zaman penjajahan sampai sekarang, berarti sudah ada peningkatan dari zaman misalnya presiden yang pertama kita sampai presiden yang sekarang, ya kan? Berarti sudah ada kemajuannya. Kemudian yang keempat, membandingkan kemajuan antar negara. Jadi kita bisa membandingkan, misalnya di Indonesia masih banyak rakyat-rakyat yang miskin. Kenapa? Sebenarnya itu menjadikan PR dari pemerintah. Ya, kenapa masih ada masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan, sedangkan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan untuk kemakmuran, seperti kata yang ada di dalam undang-undang kita bahwa kekayaan alam Indonesia itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya. Jadi sebenarnya, kemudian yang kelima sebagai indikator pendapatan. Jadi pendapatan kita tadi seperti apa? Indikatornya tadi. Kan? Jadi pendapatan nasional adalah merupakan alat penting untuk mengukur kesehatan ekonomi negara, kemudian untuk merencanakan kebijakan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau itu untuk Indonesia. Jadi kesehatan ekonomi negara. Jadi ekonomi negara kita ini memang harus disehatkan terus. Ya kan? Masyarakatnya harus dimakmurkan terus. Karena apa? Karena kita mempunyai semuanya. Ya. Sudah itu merencanakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ke depannya seperti apa. Ininya berkacanya itu dari tahun kemarin. Jangan sampai tahun ini ekonomi kita lebih parah. Kemudian kesejahteraan masa depan. Dari kesimpulan yang Ibu paparkan tadi, apakah kalian sudah mengerti semua? Bahwa mengerti. Terima kasih kalau sudah mengerti. Jadi sekarang kita masuk di, masih ada soal ya? Soalnya ada soal jadi ini ada soal refleksi, tapi kalian hanya menjawabnya di sini aja, ya, di statement note, nanti ditempel di papan tulis kita. Ya. Berbagai kalian ya. Jadi jawab itu. Yang pertama itu strateginya adalah soal apakah kamu bisa memahami yang disampaikan oleh ibu sama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, coba identifikasikan kesulitan dan hambatan yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, sikap positif apa yang dapat kamu peroleh dari proses pembelajaran ini. Kemudian yang keempat ada apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar. Oke, semuanya dituliskan di kertas ini dan ditempel di papan tulis. Silakan ditulis anak-anak ya.
Biar berwarna-warni. Ada yang bisa? Kalau yang sudah, silakan maju, ditempel kertasnya di papan tulis. Ya, silakan ya. Ini apa dulu? Ada pembatasnya? Silakan dijawab asesmen kuantitnya. Sudah? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah dijawab kembali ke bangku masing-masing ya. Dikumpulkan ya, ya. Dikumpulkan sini sama ibu yang sudah menjawab asesmennya. Sudah semua? Ya, sudah sini dikumpulkan. Dan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan kalau ada sampah yang masih tersisa di bangkunya, di bawah bangkunya, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah yang tersedia. Sampahnya sudah bersih semua? Jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Kemudian materi kita minggu depan ada berkaitan dengan pendapatan nilai atau konsep
kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.